terkait dengan tantangan, asuransi itu kan proteksi ya sifatnya. Nah, bagaimana sih asuransi itu melayani masyarakat gitu? Kalau kita boleh memilah itu ada dua hal. Yang pertama itu by regulation, jadi sifatnya statutory. Jadi seperti untuk memenuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu. Nah kalau itu DPLK salah satunya untuk memenuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu. Nah satu lagi adalah yang sifatnya voluntary. Nah voluntary ini yang challenge-nya itu cukup dinamis di tengah masyarakat gitu ya. Nah kenapa dinamis? Karena kita harus sadari bahwa untuk khususnya DPLK ya, DPLK itu ditopang oleh pekerja-pekerja sektor formal kita. Which is sektor formal itu hanya sekitar 40% dari keseluruhan angkatan kerja kita. Nah, tantangannya dan juga mungkin menjadi peluang ya untuk mendapatkan 60% lainnya gitu. Nah, itu yang saya lihat menjadi suatu tantangan, terutama memiliki dua lini asuransi dan DPLK di saat yang bersamaan. Baik, kalau kita lihat gap literasi dan juga inklusi keuangan Indonesia ini sebenarnya masih cukup tinggi, bahkan sampai 35,42% di akhir 2023. Dan penetrasi program dana pensiun pun masih rendah begitu. Khusus asuransi, bahkan OJK juga mengakui banyak masyarakat yang sebenarnya sudah mengenal, tapi masih enggan juga untuk memiliki asuransi. Apakah ini jadi tantangan juga untuk Pertalite? Iya, betul. Jadi kalau kita lihat ya, terutama yang sifatnya voluntary tadi, itu mungkin ada kesalahpahaman gitu ya antara asuransi dengan investasi. Jadi asuransi itu sering dikaitkan dengan investasi gitu. Padahal kita tahu sendiri asuransi itu kan akan mengcover sampai dengan liabilitasnya gitu. Sementara yang sifatnya investasi itu kan berfluktuasi gitu. Nah, ketika investasi tadi itu tidak tercapai sesuai ekspektasi dari masyarakat, nah ini menjadikan rasa ketidaknyamanan di masyarakat. Nah, sehingga yang disampaikan tadi sangat tepat, kita perlu mengedukasi kembali bahwa asuransi dengan investasi itu mungkin bisa berjalan beriringan, tapi merupakan dua hal yang terpisah sebenarnya. Nah, tantangan berikutnya, ketika kita bicara investasi, dulu mungkin media untuk melakukan kita investasi itu masih jarang gitu ya. Nah, sekarang ini kan sudah dengan mudahnya, bahkan dengan handphone aja kita sudah bisa melakukan investasi di surat-surat berharga pemerintah, di bond, dimanapun, reksadana gitu. Nah, sehingga itu sedikit banyak menggerus premi yang dikaitkan, asuransi yang dikaitkan dengan investasi tadi. Baik, tadi Bapak sampaikan kita harus mengedukasi kembali. Lalu edukasi seperti apa yang mungkin sudah dilakukan Pertalite supaya tidak terjadi kesalahpahaman lagi antara asuransi dan investasi ini? Iya. Nah, kita masuk bahkan sejak usia dini. Jadi kita lakukan edukasi literasi di sekolah-sekolah dasar. Nah, kita secara konkret bekerja sama dengan suatu yayasan di Bali melakukan edukasi di SD 3 Kute, Bali. Nah, selain juga kita melakukan literasi ke kampus-kampus. Nah, memang kalau literasi itu yang saya lihat kan satu arah ya, kita mengedukasi satu arah. Akan lebih baik lagi kalau seandainya mereka yang menyuarakan. Nah, untuk itu kemarin kita juga melakukan, selain literasi, kita lakukan speech contest gitu. Jadi anak-anak mahasiswa seluruh Indonesia harus paham terkait dengan asuransi, pentingnya berasuransi, dan mereka akan menyampaikannya. Nah, jadi selain mereka mendapatkan satu arah, tapi dua arah mereka bisa menyampaikan terkait pentingnya asuransi itu. Itu Mbak. Baik, saat ini sudah berapa banyak mungkin pemegang polis dan juga peserta program DPLK yang dikelola Pertalite? Ya, jadi kalau khusus untuk DPLK kita ada sekitar 57.000. Nah, terbagi antara program PPIP, program pensiun iuran pasti, dan satu lagi DKP, dana kompensasi pasca kerja. Itu di PPIP-nya itu 31.000 dan di PPUKP-nya itu sekitar 25.000. Sekitar segitu, Mbak. Baik, lalu untuk asuransi jiwanya sendiri seperti apa? Mungkin boleh jelaskan profil pemegang polisnya seperti apa di bagian usia dan juga mungkin kelasnya? Ya, nah untuk perusahaan sendiri kita ada sekitar hampir 300-an perusahaan, profil perusahaannya. 150 itu ada di program PPIP dan PPUKP-nya 81. Kalau untuk demografi usia itu sekitar 46%
itu berada di usia di atas 51 tahun. Memang. Nah, kemudian usia 41 sampai 50 tahun itu sekitar 16%-nya. Kemudian 31 sampai 40 tahun ada di 25%-nya. Sisanya itu antara 1 sampai 30 tahun. Baik, dan dari produk-produk asuransi jiwa yang disediakan Pertalife, produk mana yang menjadi produk unggulan? Ya, jadi ada dua. Kalau yang terkait dengan DPLK itu adalah dana kompensasi pasca kerja tadi. Jadi terutama kami melayani kaptif kami di Pertamina Group itu diberikan suatu dana ketika nanti berhenti bekerja selain pesangon. Jadi dana kompensasi pasca kerja seperti tabungan. Nah, itu di grup kaptif kami itu cukup populer sehingga itu menjadi jadi unggulan di kami kalau untuk DPLK-nya. Nah, kalau yang terkait dengan asuransinya itu yang menjadi unggulan itu executive severance. Untuk direksi yang baru menjabat itu executive severance-nya di kami dan juga whole life. Sama dengan dana kompensasi pasca kerja tadi, whole life itu adalah ketika terjadi duka, itu ada uang duka yang dikelola oleh Pertalife, nanti dikelola, dikembangkan, kemudian diberikan sebagai bentuk santunan kepada yang mengalami kedukaan di Pertamina Group. Jadi memang sifatnya itu masih yang statutory, kebutuhan dari captive group dari Pertamina. Baik Pak Yusran, kalau kita lihat industri di 2023 ini banyak yang masih berusaha untuk pulih, tapi ada juga yang sudah lari melesat begitu ya. Nah, kalau di Pertalife sendiri, seperti apa tren pencapaian perolehan pendapatan premi hingga penanganan klaim dan juga manfaat yang dibayarkan Pertalife? Apakah sudah terlihat memang perubahan yang signifikan dibandingkan dengan tahun lalu? Ya, jadi pertumbuhan untuk DPLK itu kita sekitar 14%-an. Jadi sekarang itu iuran yang kami terima itu sekitar 1,2 triliun. 65%-nya itu ada di kaptif, yang renewalnya sekitar 672. New business itu benar-benar bisnis baru, itu 595. Jadi which is hampir 40% kita memiliki new business yang ada di kami. Jadi pertumbuhan itu ditopang oleh new business yang ada di Pertalife. Baik, kita masih ada 1 bulan terakhir, mungkin kurang dari 1 bulan ya menuju ke akhir tahun. Seperti apa yang diharapkan Pertalife untuk bisa menggenjot lagi premi di sisa waktu yang sedikit ini? Ya, tentu kurang dari 1 bulan ya. Kalau dari sisi persentase, kami cukup optimis bahwa itu akan mencapai target kami. Yang harus kami lakukan adalah melakukan administrasi dengan lebih baik dan juga bagaimana meningkatkan layanan kami sehingga prosesnya pun untuk memasukkan ke premi atau trust dari Pertamina Group ke kami akan tumbuh.